Bismillahirrahmanirrahim. Perintihan akhir zaman. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akan tiba masanya atas umatku di mana kekhusyuan dalam salat akan hilang. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya kematian secara mendadak. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya gempa bumi terjadi. Akan tiba masanya atas umatku di mana orang jujur didustakan, orang terpercaya dituduh khianat, dan pengkhianat dipercayai. Akan tiba masanya atas umatku di mana jika urusan umat dilimpahkan kepada pemimpin yang bukan ahlinya. Akan tiba masanya atas umatku di mana seorang muslim itu tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya terjadi pembunuhan sesamanya sendiri. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya masjid dibangun megah namun sepi jamaahnya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debunya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya manusia saling berbangga-bangga dengan perbuatan maksiat mereka. Para sahabat bertanya, kapankah hal itu akan terjadi wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, semua itu akan terjadi di akhir zaman. Maka apabila hal itu sudah terjadi, maka tunggulah saat kedatangan hari kiamat. Lihatlah, hampir semua yang disebut di atas itu telah berlaku di zaman kita sekarang ini. Adalah hari-hari yang sangat ganjil. Ibu-ibu dan bapak-bapak hanya mementingkan makanan yang sedap dan pakaian yang cantik saja terhadap anak-anaknya. Namun, mereka lupa menanam ajaran agama dan akhlak kepada anak-anak mereka. Hari-hari yang ganjil. Para pekerja tidak ikhlas bekerja dengan alasan gaji yang diberi tidak mencukupi atau sedikit. Namun mereka lupa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rezeki yang halal dan menghilangkan dari rezeki yang haram. Hari-hari yang ganjil. Pemuda dan pemudi berjam-jam menghabiskan waktu mereka jalan-jalan dan berpeleserian di mal atau di pasaraya. Namun mereka merasa letih dan berat untuk mengerjakan salat walau hanya 2 rakaat. Hari-hari yang ganjil. Pemuda-pemudi asik mendengarkan lagu-lagu dengan hati yang girang gembira. Namun, jika untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka menjadi sesak. Seolah-olah mereka hendak naik ke langit, sedang mereka tidak tahu bahwa perkara yang halal tidak boleh bercampur dengan perkara yang haram. Hari-hari yang sangat ganjil. Kita bersungguh-sungguh berusaha sehingga mampu membeli apa yang kita suka, yang enak-enak dan yang bagus-bagus, murah atau mahal, kita sanggup membayarnya, walaupun dengan beberapa harga sekalipun. Namun ketika kita ingin menderma ke dalam kotak masjid, kita akan memilih uang kita yang paling kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak amal. Hari-hari yang ganjil. Kita set alarm sebelum tidur, takut terlambat bangun untuk pergi kerja. Namun kita lupa untuk set alarm untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika salat subuh. Hari-hari yang sangat ganjil. Kita saling caci dan membicarakan keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada didatangi malaikat pengawas yang selalu hadir. Hari-hari yang ganjil. Kita mengeluh dari banyaknya musibah dan bencana, namun kita lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menggerakkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami tidak kuasa menggerakkannya. Hari-hari yang ganjil. Ibu-ibu dan bapak-bapak membiarkan saja istri dan anak perempuan mereka memakai pakaian dengan menampakkan aurat, bahkan menimbulkan fitnah kepada orang lain tanpa ada rasa bersalah dan tidak berani untuk mencegahnya dengan alasan itu adalah hak asasi manusia.
kubur masing-masing, dan lain-lain. Hari-hari yang ganjil. Pada saat pesan ini sampai kepadamu, maka dengan engkau telah menjadi salah seorang yang membantu dalam memberikan peringatan tentang peraturan syarat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kami harapkan darimu adalah turut serta menghidupkan sebagian dari sunnah Nabi SAW. Ini walau hanya dengan satu perbuatan sunnah saja. Memelihara hadis yang mulia. Dengan demikian, kamu telah bersama-sama dengan kami dalam menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadilah adalah seorang yang mengajak kepada kebaikan, agar semakin bertambah ganjaran pahala kita dapat karena sudah diberdakwah insya Allah. Bumi ini sudah tua. Soal kapan kiamat tidak ada yang tahu, termasuk Rasulullah SAW. Tapi mengenai umur umat Islam, Rasulullah SAW pernah membocorkan bahwa umur umat Islam tidak sampai 1500 Hijriah. Sedangkan kita sekarang sudah 1442 Hijriah. Kapan lagi waktu kita untuk berbuat baik? Kapan lagi kita mau memperbanyak amal jika waktu hidup kita tidak ada yang tahu? Mudah-mudahan kita selamat hidup di dunia yang sebentar ini, menuju akhirat yang kekal abadi. Saudaraku, bila lidahmu tak sanggup menyebarkan kebaikan, maka biarkanlah jari-jarimu melakukannya. Semoga jari itu akan menjadi saksimu bahwa dia telah membantu dakwah kami, dan insya Allah jari itu beserta pemiliknya akan berada di surganya. Kelak berkah keikhlasan meramaikan dakwah kami. Allahu a'lam bishawab.